DPRD Kabupaten Nganjuk gelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPRD yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat tersebut diikuti oleh pejabat OPD pemerintah Kabupaten Nganjuk serta Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, yaitu Gianto, yang berlangsung sekitar 30 menit, yang dimulai pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dalam penyampaian nota pengangkat LKPJ anggaran tahun 2020, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menjelaskan, adanya pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek di Kabupaten Nganjuk di tahun 2020 berdasarkan evaluasi anggaran. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk jauh mengalami penurunan, yakni minus 1,7% pada tahun 2020. Hal itu dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan 5,8%. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Nganjuk, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah, para staf ahli Bupati dan asisten sekda Kabupaten Nganjuk, serta teman-teman dari media baik cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Ini alhamdulillah Pak Ketua sudah bisa gabung dan sudah sehat. Ya Pak Ketua. Dan ini yang diidam-idamkan anggota ini Pak Bupati hadir dan alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan kangennya bisa terobati. Ini memang kangen bener ini anggota ini. Mengawali pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang penuh kebahagiaan seperti hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang hanya ridho sematanya lah kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini. Bapak Ibu dan serta hadirin yang kami hormati, mengingat daftar hadir yang ditandatangani telah memenuhi quorum, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang telah diputuskan rapat pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 7 April 2021 nomor 172-711-411.100/2021 perihal perubahan kedua agenda kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan April 2021 sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Mengheningkan cipta. 4. Sambutan Bupati Nganjuk terhadap penyampaian atau penjelasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020 oleh Bupati Nganjuk. 5. Penyerahan berkas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020 dari Saudara Bupati Nganjuk kepada pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk. 6. Doa 7 penutup. Setelah susunan acara saya bacakan, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita
Pandemi COVID-19 telah merontokkan perekonomian di Kabupaten Nganjuk termasuk sektor pariwisata, UKM, pasar tradisional, dan lainnya yang terjun bebas. Untuk angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, dikatakan oleh Novi Rahman Hidayat, terjadi peningkatan kisaran 0,38%. Dari yang sebelumnya adalah 11,26% menjadi 11,64%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran pada tahun 2019 yang mencapai 3,9%. Kemudian naik menjadi 4,8% di pertengahan tahun 2020 dan turun menjadi 4,1% di akhir tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi sulit karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan untuk penyerapan anggaran pemerintahan daerah pada umumnya secara keseluruhan tidak terserap dengan baik. Berdasarkan evaluasi akhir anggaran tahun 2020, serapan anggaran jauh dari harapan, yakni hanya mencapai 89,97%. Hal ini juga dikarenakan kondisi yang cukup berat akibat pandemi COVID-19 dan adanya refocusing anggaran sehingga berdampak pada proyek dan target yang tidak terpenuhi. Meski demikian, secara umum di Kabupaten Nganjuk dari target RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2020-2023 dengan capaian kinerja 18 sasaran bisa tercapai 15 sasaran. Terdapat 3 sasaran RPJMD yang belum tercapai, yakni peningkatan volume sektor industri perdagangan, pariwisata, dan banyaknya pengangguran sampai akhir tahun 2020. Untuk itu, pihaknya optimis pada tahun 2021 kondisinya akan bisa membaik dengan adanya pelaksanaan vaksin COVID-19 serentak di Kabupaten Nganjuk. Pihaknya juga berharap bahwa gerakan vaksin ke seluruh masyarakat Nganjuk, maka angka penambahan COVID-19 bisa turun dan selesai. Tapi yang jelas, di tahun 2021 ini kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap adanya sinergitas yang semakin kuat antara pemerintah daerah Nganjuk, DPRD, Forpimda, dan juga masyarakat untuk secara bersama-sama dalam rangka pemulihan ekonomi, pemulihan situasi, dan semoga perekonomian Nganjuk bisa cepat dipulihkan. Sejak awal 2020 kemarin, tentunya ini sangat mempengaruhi terhadap perekonomian dan pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serapan anggaran, dan juga pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020 jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 kemarin. Kurang lebih kita minus di angka 1,7% dibandingkan dengan tahun 2019 yang kita berada pada angka 5,8%. Tentunya hal ini disebabkan dengan adanya wabah COVID-19 yang merontokkan perekonomian kita mulai dari sektor pariwisata, IKM-UKM, pasar-pasar tradisional, dan juga sektor lainnya sangat berimbas jika dibandingkan dengan tahun 2019. Begitu juga dengan angka kemiskinan kita meningkat jika dibandingkan dengan 2019 meningkat sebesar 0,38% dari 11,24 menjadi 11,64. Ini juga diakibatkan dengan wabah pandemi COVID. Kemudian tingkat pengangguran terbuka kita di Kabupaten Nganjuk naik dibandingkan dengan 2019. 2019 kita sebesar 3,2%. Ini tentunya masih jauh di bawah angka nasional yaitu 7%. Namun di tahun 2020 kemarin angka pengangguran kita sempat naik menjadi 4,8%. Namun di akhir tahun 2020 kita sudah turun kembali di angka 4,1%. Tentunya kita semuanya memahami kondisi yang sulit ini juga berdampak sampai dengan tahun 2021. Kemudian juga serapan anggaran kita secara menyeluruh
tentunya kita tidak bisa menyerap anggaran pembangunan untuk Kabupaten Nganjuk dengan baik. Berdasarkan evaluasi akhir tahun, serapan anggaran kita masih jauh dari harapan, yaitu kita hanya terserap sebesar 89,97%. Di samping kita serapan kita terlalu rendah, kita juga berhadapan dengan refocusing tahun 2020 kemarin yang mengakibatkan banyaknya proyek-proyek, banyaknya target-target yang tidak terpenuhi di tahun 2020 kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum di Kabupaten Nganjuk dari target RPJMD tahun 2018-2023, capaian kinerja sasaran pembangunan dari 18 sasaran kita tercapai 15 sasaran. Ada 3 sasaran yang belum tercapai, diantaranya yaitu peningkatan volume sektor industri dan perdagangan, ini belum tercapai karena pandemi COVID. Kemudian pariwisata kita malah turun drastis, dan juga banyaknya pengangguran yang ada di Kabupaten Nganjuk sampai dengan akhir 2020 kemarin di angka 4,1%, yang ini mengakibatkan 3 sasaran kita tidak tercapai di tahun 2020. Saya percaya insya Allah dengan beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan vaksin secara serempak di wilayah Kabupaten Nganjuk, walaupun belum semuanya, namun tenaga kesehatan, kemudian pendidikan, guru-guru ini sudah mulai kita vaksin semuanya, kemudian pasar juga sudah ada yang kita vaksin. Kita berharap mudah-mudahan dengan gerakan vaksin seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk nanti bisa menekan angka penyebaran COVID-19 yang akhirnya pemulihan ekonomi bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir kami sampaikan bahwa di tahun 2021 ini nanti tentunya kita masih berhadapan dengan sesuatu hal yang belum pasti, yaitu sampai kapan wabah pandemi COVID-19 ini akan berakhir di seluruh dunia, terkhususnya di Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap sinergisitas dengan DPRD, sinergisitas dengan seluruh unsur pemerintahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, Forkopimda dan juga elemen masyarakat, kita bersama-sama melakukan pemulihan ekonomi, kita bersama-sama melakukan pemulihan situasi keadaan di Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan dengan gerakan kita bersama-sama ini betul-betul kita bisa memulihkan perekonomian Kabupaten Nganjuk lebih baik dibandingkan dengan 2019 sebelum adanya pandemi COVID. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada rapat paripurna pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi cita-cita kita semuanya di dalam membangun Kabupaten Nganjuk, mewujudkan Kabupaten Nganjuk menjadi daerah yang maju, berprestasi dan bermartabat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Bupati Nganjuk yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu dan saudara yang kami hormati, untuk acara selanjutnya penyerahan berkas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020 dari saudara Bupati Nganjuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, kepada Ketua DPRD dan saudara Bupati Nganjuk untuk mengambil tempat.
Dan undangan semuanya. Langsung saja ini Bapak, mohon izin Bapak Bupati, saya perlu tanyakan di sini, kalau nggak di sini kapan lagi tempatnya dan waktunya. Kami juga bingung selaku sebagai anggota DPR ini, saya juga bingung harus bagaimana saya. Ini mohon izin pimpinan, ini agak mungkin keluar daripada paripurna tadi acaranya tentang tradisi, tapi ini juga lebih penting juga tentang kepentingan masyarakat Nganjuk. Mohon izin Saudara Bupati untuk masalah perbu yang panjenengan keluarkan, pada intinya kami tidak keberatan dan itu tidak menyalahi dan itu hak prerogatif panjenengan. Tapi setelah itu tolong Saudara Bupati, karena di sini dinas yang terkait yaitu PMD-nya juga kosong Pak Bupati ini. Nah ini tolong harus ada pengawalan dari kabupaten juga. Karena apa? Setelah perbu itu dengan dikeluarkan dan akhirnya ditindak oleh teman-teman yang ada di belakang, tidak semuanya mulus-mulus saja Saudara Bupati. Nah, jadi kesannya jangan dilepas. Kita setuju Saudara Bupati, kita pro, monggo, tidak apa-apa, itu kewenangan panjenengan. Tetapi tolong juga jangan lihat, ini loh. Yang lalu terjadi polemik karena salah satunya mungkin saya, karena saya kena COVID, itu memang benar. Dan alhamdulillah pada swab terakhir hari Jumat kami sudah dinyatakan negatif. Terkait dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya, saya sangat mendukung Pak Bupati semata-mata dalam rangka kinerja kita. Nganjuk adalah untuk kita bersama-sama. Yang kedua, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Haryo, itu memang betul. Tapi saya juga memantau bahwa materi yang jenengan sampaikan itu pada masuk tahapan interpelasi yang dilakukan oleh teman-teman anggota DPR. Tentunya karena itu sudah masuk materi, nanti pembahasannya di sana. Nanti kita ketemu lebih dalam tentang itu Pak Arya. Saya juga ingin tahu lebih lanjut tentang. Maka itu terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Aryo, nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi interpelasi yang sudah digagas oleh teman-teman anggota DPR. Terima kasih. Jenengan sebagai pemimpin di Kabupaten Nganjuk, sekiranya sudilah membagi nomor HP agar teman-teman ini semua tuh bisa berkomunikasi secara langsung kepada jenengan. Saya yakin ini di ruangan ini ada sekitar hampir 40 orang, tidak lebih dari 4 orang yang punya nomor HP-nya jenengan. Ditambah teman-teman yang kemarin hari Jumat datang. Nah, terus bagaimana kita ini bisa komunikasi? Jadi maksud kami, jenengan ini pejabat publik, pejabat politik, agar bisanya juga berkomunikasi dengan mitra-mitra kerja kita, terutama terkait keluar-keluar masyarakat yang notabene membutuhkan keputusan yang jenengan, bukan untuk demi kepentingan kita pribadi, tidak, tapi demi masyarakat bersama.
Mohon kiranya nanti lewat Pak Sekda bisa membagi nomor HP-nya kepada teman-teman anggota Dewan. Mungkin nomor khusus kepada teman-teman anggota Dewan, monggo. Tapi saya yakin yang punya nomor HP Pak Bupati itu yang kita ruangan ini, yang anggota Dewan, ini nggak akan lebih dari 4 orang. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Disebabkan karena pensiun pertama, dan yang kedua dengan adanya 6 kepala dinas yang kosong, belum lagi nanti ditambah 3 setelah perubahan SOTK itu ada 9 nanti kepala dinas yang kosong. Ini saya betul-betul harus cermat mengisi siapa yang akan duduk di 9 jabatan kepala dinas tersebut. Namun hari ini tadi saya sudah menandatangani PLT atau pelaksana tugas yang ada di masing-masing dinas, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Marianto dan juga disampaikan oleh Pak Paut, sudah saya tangani hari ini. Besok semuanya sudah bertugas bagaimana fungsinya. Itu demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadha yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmin ma'ud syirra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma qil li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan hajat kita, doa kita diberi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Bupati Nganjuk yang telah berkenan memandu doa. Sebelum acara tutup, nanti habis ini pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD untuk tetap tinggal di sini. Acara selanjutnya penutup dalam mengakhiri rapat paripurna pada hari ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian dalam mengikuti seluruh acara persidangan sejak dari awal sampai dengan selesai. Akhirnya, sehubungan dengan seluruh acara persidangan sudah dapat diselesaikan, maka dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup. Atur kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya dari penyampaian saya tadi, kondisi kita di tahun 2020 kemarin, kita kan tahu kita berat ya. 2020 kondisi COVID-19 ini merontokkan perekonomian kita pada umumnya, baik itu sektor pariwisata, kemudian juga pengangguran ada peningkatan, kemudian UKM ini juga berdampak semuanya, sehingga penurunan perekonomian kita pada umumnya ini di angka tahun 2019 atau tepatnya kita minus di 1,7%, namun masih di bawah nasional kita. Nah, saya berharap dengan tentunya bersama-sama sinergi antara pemerintah, kemudian dalam hal ini eksekutif legislatif, karena pemerintah daerah itu satu ya, eksekutif legislatif tetap satu. Ini saling bersinergi untuk kita melakukan pemulihan ekonomi secara bersama-sama, secara tidak terbuka pun di sini karena pembahasan itu ada khusus. Kami sudah minta teman-teman dari DPRD yang punya teman-teman investor dimanapun masukkan ke Nganjuk, karena itu cara kita untuk memulihkan perekonomian adalah menarik investor sebanyak-banyaknya di Kabupaten Nganjuk untuk menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi. LKPJ ini kan sesuatu yang biasa, laporan keterangan pertanggungan statis. Hasil dari LKPJ ini kan hanya rekomendasi dan LKPJ ini biasanya kita lakukan pembahasan oleh anggota DPRD lewat Badan Anggaran. Ini tadi juga kami tanyakan pada teman-teman apakah ini perlu kita buat pansus atau enggak, karena ini sesuatu yang sudah kita lakukan sering, maka diputuskan tetap seperti biasa-biasa dibahas oleh teman-teman internal lewat Badan Anggaran. Nah, mulai besok ini kan sudah bisa bahas LKPJ. LKPJ dilakukan oleh teman-teman Ganjar, nanti akan mencermati LKPJ tahun 2020. Kegiatan apa saja yang perlu kita rekomendasikan kepada Bupati untuk pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik.